Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, selaku dosen pembimbing dan dosen penguji. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiffany Ruth Simatupang dari Administrasi Bisnis Terapan dengan NIM 4121701006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengukuran Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan UMKM dengan metode Customer Satisfaction Index atau CSI dan Important Performance Analysis atau IPA studi PT Perusahaan Gas Negara Sales Area Batam. Baiklah, materi presentasi saya pada saat ini yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya gunakan dalam penelitian ini berfokus pada PT Perusahaan Gas Negara, di mana PT Perusahaan Gas Negara ini adalah perusahaan yang diperuntukkan oleh pemerintah dalam penyediaan jasa distribusi sambungan bersih gas bumi dan ekonomis yang memiliki program peningkatan ekonomi dari kegiatan UMKM. Selanjutnya, fokus pada latar belakang masalah ini adalah keberadaan UMKM di Kota Batam, di mana Kota Batam merupakan salah satu kota penyumbang kegiatan bisnis UMKM terbesar yang ada di Indonesia. Selanjutnya, UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19 yang membutuhkan bantuan permodalan, di mana sektor ini merupakan penyumbang terbesar dan tulang punggung perekonomian pada dana produk domestik bruto sebesar 25% yang ada di Indonesia. Permasalahan yang mendasari penelitian saya saat ini yaitu hanya 46 UMKM dari 12.000 UMKM yang terdaftar di Batam yang sudah menjadi pengguna gas bumi PGN. Selanjutnya, latar belakang masalah yang saya ambil adalah pengukuran kualitas pelayanan petugas PGN. Selanjutnya yaitu bagaimana kepuasan pelanggan UMKM yang ada di Batam, di mana PT Perusahaan Gas Negara ini merupakan perusahaan yang bersinergi dengan pemerintah untuk mendukung UMKM berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan UMKM di PT Perusahaan Gas Negara Area Batam. Yang kedua, indikator pelayanan apa saja yang perlu dikembangkan dan diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pelanggan UMKM di PT Perusahaan Gas Negara Area Batam. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan dan indikator pelayanan merupakan prioritas utama agar kepuasan pelanggan UMKM di Batam dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu manfaat dalam penelitian ini, di mana saya mengambil manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis diperuntukkan untuk perusahaan yaitu diharapkan dapat menjadi motivasi dan saran dalam memberikan pelayanan terbaik. Manfaat praktis selanjutnya bagi stakeholder di mana penelitian ini dapat diharapkan menguntungkan berbagai pihak yang terlibat dalam optimalisasi kebijakan pemerintah dan teruntuk UMKM yang ada di Batam. Selanjutnya, manfaat praktis bagi Politeknik Negeri Batam dan lembaga pendidikan lainnya yaitu sebagai masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Manfaat teoritis yang digunakan selanjutnya diperuntukkan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian dalam menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai kepuasan pelanggan UMKM yang menggunakan energi baik gas bumi. Selanjutnya, manfaat teoritis yang diperuntukkan bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi pembaca yang hendak melaksanakan penelitian berkaitan dengan topik ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai kajian empiris dalam penelitian ini, yaitu dari penelitian Gayena Thomasian pada tahun 2020 yang berjudul Evaluating the Quality of Hotel Service Based on Tourist Perception and Expectation, the Case Study of Armenia, di mana pada penelitian ini
terdapat beberapa keluhan terkait penampilan fisik dan faktor kompetensi staf sangat mempengaruhi tingkat loyalitas pelanggan dengan hasil yang sangat tinggi. Selanjutnya, penelitian terdahulu dari Faisal Cahaya Putra pada tahun 2019 berjudul Analisis Pengukuran Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dengan Metode Service Quality Servitual yang diintegrasikan dengan metode Important Performance Analysis (IPA). Pada hasil penelitian ini, didapatkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan selama ini oleh pihak pengelola belum memenuhi harapan dan nilai kualitas pelayanan terbesar dari dimensi reliability dan terkecil dari dimensi kualitas pelayanan adalah tangible. Selanjutnya, penelitian terdahulu dari Trisna Andriani yang berjudul Tingkat Kepuasan Pelanggan Layanan Distribusi Gas Alam Rumah Tangga di Komplek Persada, Kecamatan Indralaya, Ogan Hilir. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan mulai dari pelayanan pertama, proses pelayanan yang diberikan, sampai pada pelayanan terakhir dengan adil dalam menanggapi keluhan pelanggan. Selanjutnya, penelitian dari Trianggono Harimukni dengan judul Analisis Pengukuran Kepuasan Pelanggan melalui metode Important Performance Analysis atau IPA dan Customer Satisfaction Index atau CSI, studi kasus PO Bus Maju Lancar Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa responden yang diteliti merasa sangat puas terhadap beberapa aspek, yaitu responsive, assurance, reliability, yang dimana dinilai bahwa kinerja yang diberikan lebih besar dari harapan yang ada pada penumpang. Selanjutnya, penelitian sebelumnya dari Kwawena Minta pada tahun 2017 dengan judul Important Performance Analysis (IPMA) of Service Quality and Customer Satisfaction in the Gaina Banking Industry. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa nilai dari dimensi keandalan yang diberikan paling penting dalam mencapai kepuasan pelanggan. Selanjutnya, berdasarkan penelitian dari Hayu Kartika pada tahun 2015 dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan pada Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga. Didapatkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan gas bumi masih rendah dan belum sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga disimpulkan bahwa pelanggan tidak puas. Penelitian terdahulu dari Dwi Budianto berjudul Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan dan Harga Produk dengan menggunakan metode Customer Satisfaction Index atau CSI dan Important Performance Analysis (IPA), studi kasus minimarket Garuda Pekanbaru. Pada penelitian ini didapatkan bahwa kepentingan dan harapan pelanggan belum terpenuhi dan perlu dilakukan adanya perbaikan karena hasil dari kepuasan pelanggan yang ingin dicapai masih rendah. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah kualitas pelayanan terhadap jasa, di mana kualitas servis itu dipengaruhi oleh tingkatan baik atau buruknya suatu pelayanan jasa yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Jasa yang diberikan ini memiliki karakteristik tidak berwujud, bervariasi, tidak terpisahkan, dan mudah lenyap, di mana jasa yang diberikan tidak dapat terpisahkan dan tidak dapat dipindah tangankan. Jasa sendiri memiliki variasi yang berbeda tergantung dengan kemampuan yang dimiliki setiap individu dan biasanya mudah lenyap karena melekat pada pribadi individu yang memberikan jasa tersebut. Selanjutnya, kualitas pelayanan yang didasarkan oleh jasa akan menghasilkan indikator reliability, assurance, tangibles, empati, dan responsiveness. Baiklah, indikator kualitas pelayanan yang pertama yaitu adalah reliability. Reliability ini merupakan kemampuan petugas untuk melakukan pelayanan yang telah dijanjikan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah assurance. Assurance ini terkait pada pemberian jaminan dan keamanan terhadap produk atau jasa yang mereka sediakan. Selanjutnya yaitu adalah tangibles. Tangibles ini merupakan bukti fisik yang dapat dilihat langsung oleh pelanggan
dapat berupa penampilan fisik dari petugas atau keadaan gedung, di mana fasilitas ini merupakan faktor pendukung dalam kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah empati. Empati ini merupakan jaminan yang diberikan oleh petugas terhadap pelanggan, di mana jaminan ini dapat berupa rasa aman dan nyaman dalam penggunaan produk ataupun jasa yang mereka dapatkan. Selanjutnya yaitu adalah responsif. Responsif ini dapat diartikan sebagai ketanggapan petugas dalam menangani setiap permasalahan yang ada pada pelanggan, dapat berupa keluhan, kritik, saran, ataupun informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Baiklah, yang selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini merupakan tingkat rasa bahagia, senang, atau kecewa terhadap produk dan jasa yang telah diberikan perusahaan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan sendiri dapat tercapai jika kesesuaian harapan terpenuhi, pelanggan bersedia untuk berkunjung kembali, dan kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk dan jasa yang mereka terima kepada pihak lain. Di mana pada kesimpulannya, tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa tujuan perusahaan dipengaruhi pada produk dan jasa yang mereka sediakan untuk mencapai nilai produk bagi pelanggan, di mana nilai produk bagi pelanggan ini dicapai dari kebutuhan dan keinginan pelanggan serta harapan pelanggan terhadap produk dan jasa yang telah mereka gunakan dari apa yang telah mereka terima, yang akhirnya akan menciptakan tingkat kepuasan pelanggan yang mereka harapkan. Materi selanjutnya ialah kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana tingkat kualitas pelayanan dengan indikator pelayanan, yaitu tangibles atau bukti fisik, reliability atau kehandalan, responsiveness atau ketanggapan, assurance atau jaminan, dan empati, tingkat kepedulian, yang nantinya akan dianalisis melalui uji hipotesis untuk mendapatkan kepuasan pelanggan UMKM yang ada di PT Perusahaan Gas Negara Sales Area Batam. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini, desain penelitiannya itu diambil explanatory research. Explanatory research ini menjelaskan bagaimana pengaruh hubungan X dan Y yang nantinya akan diuji melalui hipotesis yang telah ditentukan. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana kuantitatif ini menjelaskan setiap angka-angka yang akan dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari populasi pelanggan yang ada di PT Perusahaan Gas Negara. Pelanggan di Perusahaan Gas Negara dikategorikan menjadi 4 pelanggan. Pelanggan pertama yaitu pelanggan Jargas atau jaringan gas. Berjumlah 4.756 pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah pelanggan industri dan komersil atau disingkat dengan IJK. Berjumlah 58 pelanggan. Selanjutnya yaitu pelanggan rumah tangga sayang ibu atau PSI. Berjumlah 757 pelanggan, dan yang terakhir adalah pelanggan kecil atau PK berjumlah 45 pelanggan. Sampel yang digunakan melalui metode non-probability sampling, di mana sampel non-probability sampling ini dilakukan karena jumlah sampel yang digunakan tidak dapat dihitung menggunakan rumus atau bernilai terlalu kecil. Karena dalam penelitian ini, sampel yang akan digunakan adalah khusus pelanggan kecil PK yang tergabung dalam UMKM, yaitu berjumlah 45 pelanggan. Selanjutnya, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, data primer. Data primer berasal dari hasil observasi pemasangan pipa gas kepada pelaku bisnis UMKM
dan kuesioner kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada pelanggan yang sudah melakukan instalasi gas bumi. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder ini didapatkan dari peta lokasi pemasangan pipa gas yang ada di area Batam. Metode analisis data dalam metode penelitian ini yaitu pertama adalah Customer Satisfaction Index atau CSI. Perhitungannya dilakukan dengan total atribut yang digunakan, di mana skor total atau nilai keseluruhan dari atribut yang digunakan pada kuesioner. Perhitungannya ini menggunakan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan, di mana skala Likert 1-5 digunakan untuk mengetahui total tingkat kepentingan, dan skala Likert 1-5 untuk mengetahui tingkat kepuasan. Dan nantinya skor pada Customer Satisfaction Index ini dilakukan dengan melakukan perkalian antara kepentingan dan kepuasan pelanggan. Berikut adalah skala yang digunakan dalam metode CSI. Dengan angka 81% sampai 100% pada keterangan sangat puas, 66% sampai 80,99 dikategorikan puas, 51% sampai 65,99% dikategorikan cukup puas, 35% sampai 50,99% dikategorikan kurang puas. Selanjutnya 0 sampai 34,99% dikategorikan tidak puas. Hasil dari kategori ini didapatkan dari perhitungan nilai total dibagi dengan 5 dibagi dengan nilai 5 dan nilai Y dari total kepentingan. Nilai T dihasilkan dari skor total dikali 100. Nilai maksimum CSI adalah 100%. Metode yang digunakan selanjutnya yaitu adalah metode Importance Performance Analysis atau IPA, di mana pada metode ini kategori pertama dengan nilai 5 dikategorikan sangat penting, nilai 4 dikategorikan penting, nilai 3 dikategorikan cukup penting, nilai 2 dikategorikan tidak penting, nilai 1 dikategorikan sangat tidak penting. Pada metode ini, Important Analysis dan Performance Analysis dapat dipisahkan untuk mengetahui tingkat kinerja dan tingkat kepentingan dengan nilai X dan nilai Y untuk menghasilkan tingkat kesesuaian, di mana atribut-atribut yang sudah digunakan nantinya akan dihitung rata-rata nilainya dan akan dibagi dan dikali 100 untuk menghasilkan tingkat kesesuaiannya. Untuk akhirnya total rata-rata dari nilai total kinerja dan rata-rata total tingkat kepentingan dibagi seperti tingkat kesesuaian dibagi dan dikali 100. Langkah ketiga yaitu nilai rata-rata kinerja atribut yang akan dihitung, yaitu pertama nomor atribut akan dicontohkan seperti A11 dengan skor kinerjanya dan tingkat kepentingan XI dibagi N. Skor kepentingan tersebut juga akan dibagi nilai atribut. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari sampai kepada bulan Maret. Sedangkan studi referensi penyusunan bab 1 dilakukan pada bulan November, penyusunan bab 2 sampai bab 3 dilakukan pada bulan Desember, dan sidang proposal akan dilakukan pada bulan Januari. Penelitian ini dilakukan pada PT Perusahaan Gas Tenggara Persero Tbk yang terletak di gedung PGN Sales Area Batam, Jalan Raja Isa, Batam Center, Teluk Tering, Batam Kota. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.